Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang wazan yang pertama dari isim zaman dan makan, maka pada saat sekarang ini fokus kita adalah membahas tentang wazan yang kedua dari isim zaman dan makan. Selanjutnya adalah yang mengikuti wazan maf'ilun. Lafat-lafat yang bentuk isim zaman makannya diikutkan kepada wazan maf'ilun itu adalah yang pertama, manakala terbentuk dari fiil soheh, di mana pada ain fiil dari bentuk fiil mudhoreknya di sini berharkat kasroh. Kita ambil contoh seperti lafat nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Lafaz nazala ini adalah fiil soheh karena huruf-hurufnya tidak berupa huruf ilat. Selanjutnya, ain fiil dalam bentuk fiil mudhoreknya di sini berharkat kasroh, maka bentuk isim zaman makannya diikutkan kepada wazan maf'ilun sehingga menjadi manzilun, waktu atau tempatnya turun. Contoh yang lain seperti lafaz jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu ini fiil soheh yang ain fiil dalam bentuk fiil mudhoreknya berharkat kasroh, maka bentuk isim zaman makannya diikutkan kepada wazan maf'ilun sehingga menjadi majlisun, waktu atau tempatnya duduk, atau waktu atau tempatnya pertemuan. Begitu juga dengan lafaz boroba. Boroba yadribu, ini ain fiilnya berharkat kasroh, sedangkan boroba tersebut termasuk dari fiil soheh, maka bentuk isim zaman makannya adalah madrib. Diikutkan kepada wazan maf'ilun. Ini yang pertama, yaitu manakala terbentuk dari fiil soheh yang ain fiil dari bentuk fiil mudhoreknya berharkat kasroh. Kemudian yang kedua adalah manakala berupa fiil mu'talfa bil wawi, artinya kalimat fiil yang fa fiilnya itu berupa huruf illat wawu. Hal ini juga berlaku baik ain fiil dalam bentuk fiil mudhoreknya di sini berharkat fathah maupun berharkat kasroh. Kita ambil contoh seperti lafaz wa'ada. Wa'ada di sini adalah bentuk dari fiil mu'talfa bil wawi, di mana fa fiilnya di sini berupa huruf wawu. Selanjutnya fiil mudhoreknya adalah ya'idu. Di sini ain fiilnya berharkat kasroh, maka di sini bentuk isim zaman makannya diikutkan kepada wazan maf'ilun sehingga menjadi mau'idun, tempat atau waktunya berjanji. Atau contoh yang lain seperti lafaz waqafa. Waqafa yaqifu, ini juga termasuk fiil mu'talfa bil wawi karena fa fiilnya di sini berupa huruf illat waw. Selanjutnya bentuk ain fiil dari fiil mudhoreknya berharkat kasroh, maka bentuk isim zaman makannya adalah mauqifun, diikutkan kepada wazan maf'ilun. Selanjutnya yang ain fiil pada bentuk fiil mudhoreknya yang berharkat fathah seperti lafaz wadha'a. Wadha'a yadha'u. Fiil ini juga merupakan bentuk dari fiil mu'talfa bil wawi. Ini fa fiilnya berupa huruf waw. Kemudian ain fiil dari bentuk fiil mudhoreknya berharkat fathah. Ini juga pada bentuk isim zaman makannya diikutkan kepada wazan maf'ilun sehingga menjadi maudhi'un. Dalam hal ini
Untuk yang ain fiil pada bentuk fiil mudhari'nya berharkat fathah seperti lafaz wadha'a yadha'u ini, sebagian ulama ada yang tidak mengikutkan kepada wazan maf'ilun, melainkan diikutkan kepada wazan maf'alun, sehingga bentuk isim zaman makanya di sini bukan maudhi'un melainkan maudha'un. Dengan demikian, hal tersebut diperbolehkan dan hal itu juga digunakan di dalam kalam Arab. Jadi, untuk yang ain fiilnya berharkat fathah seperti lafaz wadha'a yadha'u di sini, isim zaman makannya bisa berbentuk maudhi'un dan ada pula yang membaca dengan maudha'un. Maudhi'un, maudha'un. Selanjutnya, ada pula yang bentuk dari isim makan dari fiil tsulats mujarrad di sini yang huruf akhirnya ditambah dengan ta marbutah. Sehingga dalam hal ini ada yang diikutkan kepada wazan maf'alatun, di mana di sini akhirnya ditambah dengan ta marbutah. Seperti lafaz madrasatun. Madrasatun, tempat belajar. Atau seperti lafaz maktabatun, tempat menulis, atau di sini juga diartikan dengan perpustakaan. Seperti juga dengan lafaz mahkamatun. Mahkamah maknanya adalah tempat untuk menghukumi. Lafaz-lafaz tersebut adalah merupakan isim makan, jadi yang menunjukkan makna tempat yang diikutkan kepada wazan maf'alatun. Ada pula yang diikutkan kepada wazan maf'ilatun, di mana huruf akhirnya juga ditambah dengan ta marbutah. Contohnya seperti lafaz manzilatun. Jadi diikutkan kepada wazan maf'alatun atau maf'ilatun. Manzilatun, tempat untuk mendiami, atau juga dapat diartikan dengan tempat tinggal. Dan selanjutnya juga ada yang diikutkan kepada wazan maf'ulatun, di mana ain fiilnya di sini berharkat dhammah. Namun untuk yang diikutkan kepada wazan maf'ulatun di sini termasuk dari syadz, artinya keluar dari kaidah atau tidak mengikuti terhadap kaidah yang ada. Contohnya seperti lafaz maqburatun. Maqburatun, tempat untuk dikuburkan. Ini mengikuti wazan maf'ulatun. Atau masyrubatun, mananya adalah tempat minum, atau ada kalanya juga diartikan dengan kafe. Kemudian ada pula seperti lafaz masyruqah. Masyruqatun maknanya adalah tempat mandi sinar matahari di musim dingin. Semua lafaz-lafaz ini diikutkan kepada wazan maf'ulatun, namun dalam hal ini dikatakan dengan lafaz yang syadz, artinya yang keluar dari kaidah. Selanjutnya terkait dengan wazan ini, ada pula bentuk daripada isim makan yang diikutkan kepada wazan maf'alatun dengan tujuan untuk menunjukkan makna banyaknya sesuatu pada tempat itu. Jadi tujuan diikutkan kepada wazan maf'alatun adalah untuk menunjukkan banyaknya sesuatu pada tempat itu. Contohnya seperti lafaz asadun. Asadun maknanya singa. Selanjutnya diikutkan kepada wazan maf'alatun dengan bermakna isim makan, kemudian menjadi ma'sadatun. Ma'sadatun artinya adalah tempat yang banyak singanya. Contoh yang lain seperti lafaz hayyatun. Hayyatun di sini maknanya adalah ular. Kemudian diikutkan kepada wazan maf'alatun dengan tujuan untuk menunjukkan banyaknya sesuatu pada tempat itu, sehingga menjadi mahyatun, artinya tempat yang banyak ularnya. Contoh yang lain,
Mas'abatun berasal dari dhi'bun, serigala. Mas'abatun maknanya adalah tempat yang banyak serigalanya. Jadi di sini berasal dari kata-kata dhi'bun. Kemudian ada pula yang berasal dari sibaun, artinya adalah binatang-binatang buas. Kemudian diikutkan kepada wazan maf'alatun sehingga menjadi masba'atun. Maknanya adalah tempat yang banyak binatang buasnya. Ini adalah beberapa contoh di mana lafadz-lafadz tersebut diikutkan kepada wazan maf'alatun untuk makna isim makan dengan tujuan untuk menunjukkan banyaknya sesuatu di tempat itu. Namun, hal tersebut dapat dilakukan manakala berasal dari kalimat yang huruf asalnya tidak lebih dari 3. Jadi manakala huruf asalnya di sini lebih dari 3, 4 dan seterusnya, maka tidak dapat diikutkan kepada wazan maf'alatun dengan tujuan untuk menunjukkan makna banyaknya sesuatu pada tempat itu. Contohnya seperti lafaz difda'un. Difda'un maknanya adalah kata, tidak bisa kita ikutkan kepada wazan maf'alatun sehingga menjadi mudhaf da'un. Jadi di sini huruf mimnya diharakatin dhammah karena memang tidak bisa diikutkan kepada wazan maf'alatun. Mudhaf da'un ini tidak bisa karena memang huruf asalnya di sini lebih dari 3 huruf. Atau contoh yang lain seperti lafaz ta'labun. Ta'labun di sini tidak bisa menjadi muta'labun. Ini juga tidak bisa. Atau juga lafaz safarjalun. Safarjalun di sini hurufnya terdiri dari 5 huruf. Maka di sini juga tidak bisa dibentuk menjadi isim makan dengan tujuan untuk menunjukkan makna banyaknya sesuatu pada tempat itu. Safarjalun di sini maknanya adalah jambu biji. Tidak bisa kita buat menjadi musafrojatun. Ini juga tidak bisa. Jadi hanya yang huruf asalnya terdiri dari 3 huruf saja yang bisa dibentuk mengikuti wazan maf'alatun dengan makna isim makan, yaitu untuk menunjukkan makna banyaknya sesuatu di tempat itu. Ini adalah wazan-wazan dari bentuk isim zaman atau bentuk isim makan yang berasal dari fi'il thulathi mujarrad. Kalimat fi'il yang huruf asalnya terdiri dari 3 huruf dan tidak mendapatkan tambahan sesuatu. Kemudian untuk isim zaman ataupun isim makan yang berasal dari selain fi'il thulathi mujarrad. Jadi selain dari ini, maka bentuk wazannya di sini mengikuti bentuk wazan dari isim maf'ulnya. Kita ambil contoh seperti lafaz mujtama'un. Mujtama'un dikumpulkan, berasal dari ijtama'a. Ijtama'a yajtami'u fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un. Bentuk isim zaman ataupun isim makannya itu bentuknya sama dengan bentuk isim maf'ulnya. Jadi mujtama'un bisa diartikan dikumpulkan atau tempat berkumpul atau waktu berkumpul. Begitu juga dengan lafaz muntadharun. Muntadharun ditunggu atau juga diartikan sebagai isim zaman atau isim makan, waktunya menunggu atau tempatnya menunggu. Muntadharun. Begitu juga dengan lafaz mustashfan. Mustashfan bisa diartikan dengan disembuhkan atau tempatnya dilakukan penyembuhan atau waktunya dilakukan penyembuhan. Mukramun.
Mukromun ini bisa diartikan dengan orang yang dimuliakan atau tempat memuliakan atau waktu memuliakan. Begitu juga dengan lafaz muqatalun. Muqatalun ini bisa diartikan dengan yang diperangi atau tempat peperangan atau waktu peperangan. Jadi bentuk dari isim zaman atau isim makan itu wazannya sama dengan wazan dari isim maf'ul. Selain ketiga bentuk ini, ada pula satu bentuk yang wazannya menyerupai dengan ketiga bentuk ini, yaitu wazan dari masdar mim. Masdar mim dari fiil selain fiil sulasi mujarrad ini wazannya sama dengan isim maf'ul, sama dengan isim zaman ataupun sama dengan isim makan. Jadi mustasfan sigotnya bisa isim maf'ul, masdar mim, isim zaman ataupun isim makan. Lalu bagaimana caranya kita untuk membedakan bahwa lafaz tersebut sigotnya adalah isim maf'ul, isim zaman, isim makan ataupun masdar mim? Cara membedakannya adalah dengan melihat petunjuk yang ada. Petunjuk tersebut berada di dalam susunan kalam. Jadi kita bisa melihat makna susunan kalimat secara keseluruhan. Kita beri 4 contoh susunan kalimat yang berbeda, di mana masing-masing daripada kalimat tersebut memiliki sigot yang berbeda pula. Dari keempat contoh ini kita perhatikan lafaz mabi'u. Mabi'u, sementara di sini lafaz al-mabi'atu karena kedudukannya sebagai naat daripada lafaz as-sayyarat yang berupa muannas. Oleh karena itu di sini ditambah dengan ta marbutah. Pada asalnya sama-sama berupa lafaz mabi'u. Dari keempat contoh ini, manakah yang sigotnya berupa isim zaman, isim makan, isim maf'ul ataupun masdar mim? Kita perhatikan contoh yang pertama. Mabi'us sayyarati yubda'u as-sa'ata al-ashirata sobahan. Kita dapat menentukan sigot daripada lafaz mabi'u di sini dilihat dari keseluruhan makna dari susunan lafaz tersebut. Di mana di sini ada petunjuk yang berupa lafaz as-sa'ata al-ashirata, jam ke-10 atau jam 10. Maka di sini kita dapat menentukan bahwa sigot daripada lafaz mabi pada contoh yang pertama di sini adalah berupa isim zaman. Jadi maknanya adalah waktu penjualan mobil dimulai pada jam 10 pagi. Jadi mabi di sini menunjukkan makna waktu. Sementara untuk lafaz yang kedua, kita dapat menentukan sigotnya dari petunjuk yang berupa susunan kalimat yang terletak setelahnya, yaitu taqa'u ala wasati asimati Jakarta. Sehingga kita dapat menentukan bahwa sigot dari lafaz mabi pada contoh yang kedua di sini adalah isim makan. Jadi maknanya adalah tempat penjualan mobil itu terletak di tengah-tengah ibu kota Jakarta. Sementara untuk contoh yang ketiga yaitu lafaz al-mabi'ah, ini kita dapat menentukan bahwa sigotnya adalah berupa isim maf'ul. Kenapa? Karena memang posisi daripada lafaz al-mabi'ah di sini adalah sebagai na'at. Sedangkan na'at di sini disyaratkan haruslah berupa kalimat isim yang mengandung makna sifat. Di antara keempat sigot tadi, yang mengandung makna sifat hanyalah yang bersigot isim maf'ul saja. Sehingga lafaz al-mabi'ah di sini dapat kita tentukan sebagai bentuk dari isim maf'ul. As-sayyaratul mabi'atu fi wakilis sayyarah kulluha mustawradatun. Mobil-mobil yang dijual di dealer wakilus sayyarah, ini maknanya adalah dealer, tempat penjualan mobil, kulluha mustawradatun. Semua mobil-mobil tersebut mustawradatun ialah impor, artinya didatangkan dari luar negeri. Sementara untuk contoh yang keempat yaitu mabi'us sayyarati ghairu mulaimah, ini dapat kita tentukan sigotnya adalah sebagai masdar mim. Karena kita dapat melihat makna secara keseluruhan yang menunjukkan sebagai lafaz yang bukan isim maf'ul, bukan isim zaman dan juga bukan isim makan. Sehingga di sini bentuknya adalah sebagai masdar mim. Mabi'us sayyarati ghairu mulaimah. Penjualan mobil-mobil ini tidaklah menguntungkan.
Jadi cara membedakannya adalah dengan melihat korina atau petunjuk yang bisa kita dapatkan dari melihat makna keseluruhan dari susunan kalimat yang ada. Demikianlah penjelasan tentang wazan-wazan daripada isim zaman ataupun isim makan. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.